Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami Tusam Waterproofing Indonesia. Nah, kali ini kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kak Vita Fashion. Nah, beliau ini bertanya, kalau cuma di plester ulang, cukup nggak buat atasi bocor? Maksudnya kalau cuma di plester ulang, cukup nggak buat atasi bocor? Oh, maksudnya hanya cuma di plester gini. Jawabannya tidak cukup, Kak. Jadi plester ulang ini hanya menutup permukaan, bukan menghentikan air masuk dari sumbernya. Nah, itu tadi jawabannya tidak cukup. Kenapa sih? Nah, ini akan coba kami jelaskan ya. Kenapa plester saja tidak menyelesaikan bocor? Air ini biasanya kan masuk melalui retak rambut pada beton, pori-pori beton, sambungan dak, atau area sekitar pipa atau talang, bisa juga dari dinding, bisa juga dari yang atap bocor gitu ya kayak. Jadi plester hanya menutup permukaan sementara, tidak fleksibilitas atau tidak fleksibel saat beton memuai. Nah, yang ketiga mudah retak lagi saat panas dan hujan. Akibatnya bocor akan muncul lagi. Jadi plester ulang ini tidak menyelesaikan masalah. Kenapa banyak tukang menyarankan plester? Nah, karena biasanya nih ya kak ya, lebih cepat dikerjakan. Yang kedua, biaya awal lebih murah. Dan yang ketiga, terlihat rapi di awal. Ini hanya di awal saja ya kak ya. Tapi biasanya hanya bertahan beberapa bulan sampai musim hujan berikutnya. Solusi yang efektif. Nah, ini solusi yang lebih efektif bagaimana sih? Untuk mengatasi bocor dengan benar biasanya perlu yang pertama tampal retakan terlebih dahulu. Yang kedua perbaiki kemiringan atau drainase jika ada genangan. Yang ketiga lapisi dengan waterproofing coating atau membran atau menggunakan aspal emulsion atau aspal cair. Nah, ya. Jadi dengan begitu air benar-benar tidak masuk ke struktur beton. Jadi kesimpulannya apa? Plester ulang saja biasanya tidak cukup untuk mengatasi bocor karena tidak menutup jalur air di dalam beton. Untuk hasil yang awet perlu lapisan waterproofing. Nah, jika teman-teman membutuhkan jasa waterproofing yang profesional dan sudah terbukti, nah, teman-teman bisa langsung menghubungi kontak kami di nomor 0821 3435 8787 dengan Sam Waterproofing. Nah, nanti kalau kalau ada ini, kalau teman-teman bekerja sama dengan kami, di sini nanti kan teman-teman dapatkan kalau untuk dak ya, perbaiki kemiringan atau drainase jika ada genangan. Ini kan kami bikin namanya tali air. Nah, ini nanti ada istilah drama-drama genangan di atas dak beton. Itu ya Kak ya. Nah, yang kedua nanti ada tambahan yaitu injeksi beton atau suntik beton. Ini tidak ada biaya lagi karena ini bagian dari servis kami. Nah, itu ya Kak, mungkin penjelasannya semoga bisa membantu atau mencerahkan untuk Kak Vita maupun teman-teman yang lainnya. Baik, di sini akan kami ulang ya. Apa sih sebenarnya waterproofing itu? Waterproofing adalah metode atau proses untuk membuat suatu permukaan menjadi kedap air sehingga air tidak bisa meresap atau menembus ke dalam struktur bangunan. Nah, itu teman-teman ya. Biasanya waterproofing digunakan pada bagian bangunan yang sering terkena air atau hujan. Nih contoh nih area yang membutuhkan waterproofing. Biasanya itu dak beton atau atap beton ya teman-teman ya. Dinding gedung atau dinding rumah atau lain-lain lah ya. Nah, bagian dak ini biasanya bagian ini paling sering bocor karena terkena hujan dan panas setiap hari tanpa waterproofing, air bisa meresap lewat retakan rambut dan lain-lain. Ini untuk dak beton, atap beton maupun dinding ya teman-teman ya. Nah yang kedua apa saja sih yang membutuhkan waterproofing? Yang kedua itu kamar mandi. Nah area shower dan lantai kamar mandi kan wajib nih dilapisi waterproofing supaya apa? Supaya air tidak merembes ke bawah dan menyebabkan plafon bocor. Nah yang ketiga biasanya area apa aja sih yang butuh waterproofing? Nah yang ketiga ini biasanya kolam renang teman-teman. Jadi tanpa waterproofing, air kolam bisa meresap keluar dan menyebabkan keretakan struktur. Nah, itu dia ya. Jadi area mana aja yang perlu di waterproofing. Dak beton, atap beton, dinding, kubah, nah dan lain-lain ya. Kamar mandi, kolam renang, atap dan lain-lain yang perlu di waterproofing. Nih jenis-jenis waterproofing umum nih yang digunakan apa aja sih? Nah yang biasanya pertama coating atau membran cair diaplikasikan pada kuas atau roller diaplikasikan ya coating. Yang kedua membran bakar. Ini dibakar dan ditempelkan di permukaan beton.
Yang ketiga integral waterproofing. Nah, ini dicampur langsung ke dalam adukan beton. Ini biasanya dicampur langsung ya teman-teman ya. Nah, yang keempat ini injeksi waterproofing. Nah, untuk mengatasi retakan yang sudah bocor. Nah, yang kelima ini dengan menggunakan aspal cair atau aspal emulsi ini terbaru itu yang kami gunakan. Nah, kenapa sih waterproofing penting? Nah, yang pertama pasti untuk mencegah kebocoran, yang kedua melindungi struktur bangunan, yang ketiga menghindari jamur dan lembab, yang keempat menghemat biaya perbaikan jangka panjang. Itu teman ya. Kalau dijelaskan sederhana begini, waterproofing itu seperti jas hujan untuk bangunan, itu melindungi supaya tidak bocor. Nah, itu ya teman-teman ya. Untuk info lengkap, teman-teman bisa langsung menghubungi kontak kami di nomor 0821 34358787 untuk tanya-tanya mengenai jasa waterproofing, harga jasanya, dan lain-lain. Oke teman-teman ya, terima kasih. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.